Bapak Ibu, saya ditugaskan untuk berbincang dengan Bapak Ibu sebelum jam 4 ya. Sebelum jam 4 ingatkan jangan lewat kita pulang. Ya. Ada materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu agak terang enggak ya? Dibesarkan aja, Pak. Enggak, maksudnya di slideshow kan aja. Slideshow ya. Saya Rabun. Pakai kacamata. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, manusia itu harus bertahan hidup. Ya. Yang kedua, manusia itu harus ada kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, manusia itu harus ada penguasaan ataupun harus ada kuasa. Yang keempat, manusia itu harus ada kesenangan. Dan yang kelima, manusia itu harus ada kebebasan. Itu harus ada pada kita semua, baik itu anak didik kita, ya, remaja, bahkan kita dewasa sebagai guru. Itu harus ada, memang harus ada sama kita semua. Ya, ini ada pertanyaan pemantik, ya. Coba bisa dibacakan sekalian kita. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal pada siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Yani. Baik. Bapak Ibu, ya, ini pertanyaan pertama daripada kebutuhan dasar manusia. Ada seorang itu Ibu Ambar, ya, guru wali kelas 2A di SD Pelita itu, dia bingung menghadapi seorang muridnya yang sangat nakal, namanya Doni. Ya, jadi dia sering mengganggu temannya, ya, sehingga teman-temannya mengeluh dengan sikap Doni tersebut, ya. Ya, salah satunya yaitu meminta bekal. Nah, si Doni ini sering meminta bekal sama kawan-kawannya, karena kawan-kawannya sering bawa bekal, dia minta bekal kawan-kawannya. Bukan diminta dengan baik-baik, tapi dengan secara paksa, ya. Jadi jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ambar ini, apa yang akan dilakukan? Nah, Ibu Ambar maksudnya, apa yang akan Ibu lakukan, ya? Jadi ini pertanyaan jangan jawab sekarang. Ya, saya jelaskan dulu sedikit materinya. Nanti Bapak Ibu di akhirnya saya kasih lagi jawaban pertanyaan ini dan bisa menjawabnya. Itu sering kayaknya Kak, siswa kita kayak gitu ya. Ada yang memakan faedah. Saya di kelas itu saya kasih nama bos kecil dia. Senang dia. Kalau saya kasih nama bos kecil, duduk dia. Kita panggil namanya nggak duduk dia. Ya, dia pasti pengen ada gelarnya apa? Nama spesialnya gitu. Bos kecil dia. Bos kecil. Oke Bapak Ibu. Yang pertama itu seperti yang kita lihat tadi, yang ada namanya kita kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kebutuhan bertahan hidup memang sudah jelas bahwa ini lebih berat fisik kita, ya. Seperti kita hidup harus ada makanan, rumah atau kesehatan. Ini hal yang memang sangat penting, ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Ini kalau bahasa kita apa itu? Sandang.
Sandang, bahasa ekonominya sandang ya, sandang. Kebutuhan primer ya. Nah, yang memang harus ada kesehatan. Kalau kesehatan kita kurang, hari ini pun bisa belajar. Agar ini kita udah menurun kesehatan kita jam segini. Ya kan? Kita sehat, ya sehat. Rumah itu harus Bu, jangan mudah-mudahan kita punya rumah semua kan. Alhamdulillah. Rumah kita pada kita tengok itu orang di kolong jembatan kan, jembatan itu. Terus kita ada makanan. Sebenarnya kita bisa makan 3 kali sehari. Ada yang makan kadang-kadang 1 hari sekali. Ada, bukan nggak ada. Ya kita harus banyak bersyukur. Diet Pak. Ya. Diet Puasa itu. Puasa ya. Sering-seringlah kalau kita nggak ada makanan puasa Senin Kamis ya. Karena puasa Senin Kamis pun bisa kita awet muda ya Pak Mas. Hemat juga Pak. Oke, yang kedua Bu ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, jadi ini lebih kepada psikologis kita. Ini nggak berbentuk dia, nggak bisa kita raba. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebutuhan ini meliputi yaitu tetap terjaga hubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Ya, kebetulan ini kepada lebih terarah kepada penelitian saya. Kemarin saya mewawancara Pak Jur ya, jadi respondennya Bu Suryani, Bu Mahda, ya kan? Itu saya menanyakan bagaimana hubungan Anda dengan masyarakat sekitar. Karena hasil dugaan apa namanya hipotesis. Nah, hipotesa saya membuat ini bahwa buruh PAI di Kabupaten Ledos itu kurang interaksi dengan masyarakat. Nah, itu dugaan saya di bab latar belakang masalah. Nah, saya ingin membuktikan ternyata salah dugaan saya. Ternyata dugaan saya itu salah. Saya buat di hasil penelitian bahwa hubungan buruh PAI di Ledos itu sering aktif dan laki-laki sering aktif di masjid, jadi imam. Ada buka pengajian, yang perempuan sering pergi wirid yasin. Nah, betul nggak Bu? Betul nggak? Pertanyakan Bu. Misalnya gimana? Aktif nggak di masyarakat? Gimana? Selain sebagai buruh PAI nggak? Aktif sekali. Hah? Kurang ya? Reaksi ya, kadang-kadang memang iya karena nggak mungkin di sana, apalagi nggak ada skill kita ke kebun ya. Kayak saya Bu, kayak di bidding mungkin nggak tahu saya kayak mana campurnya, karena nggak biasa saya posisi ya. Tapi kalau di Leicester bisa mungkin saya tuh menjala ikan. Ya, maka yang kedua itu Bu, kita anak-anak itu harus ada rasa diterima. Seperti dia harus ada interaksi dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja ya. Kita pun kan harus begitu. Harus ada interaksi. Yang mungkin kita nggak bisa menjalin hubungan dengan rekan kerja. Kita di sekolah, misalnya masing-masing. Ya. Mungkin tidak akan berhasil dalam menjalankan suatu hal kalau kita memang hidup masing-masing ya. Kita harus ada interaksi sosial. Kenapa? Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lahir pun kita butuh orang lain ya. Tidak mungkin sendiri kita ya, harus ke bidan. Kalau nggak ada bidan panggil ke tetangga. Maka ada yang kadang-kadang kalau kita nabur itu kadang-kadang apakah orang di kampung, apakah teman, apa urusanmu itu urusanku. Nah gitu kan. Nah itu manusia yang tidak ada sosial.
Yang ketiga, ada yang namanya penguasaan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya. Jadi Bapak Ibu, di penguasaan ini artinya kita itu harus punya suatu kuasa, ya, harus punya suatu kuasa. Misal Bapak Ibu ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah di sekolah, atau wakil kurikulum kah, wakil kesiswaan kah, itu artinya Bapak Ibu itu sudah punya suatu kuasa, pasti sudah diberikan SK, itu pasti sudah diberikan kuasa. Maka dalam hal ini, kalau di sekolah itu dalam lingkup anak-anak, itu anak-anak dia kadang-kadang ingin berkuasa, seperti yang saya bilang tadi, seperti contoh siswa yang tadi. Dia itu sering membuat onar. Ketika saya kasih nama dia bos kecil, senang dia. Artinya dia kenapa? Ingin diakui, ingin diberikan suatu penghargaan. Ketika saya panggil bos kecil, udah senang dia. Nah, itu dalam lingkup kelas. Yang ketiga, adanya kebutuhan kebebasan, ya. Kebutuhan bebas ini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain. Artinya Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan ini mungkin sering anak-anak kita, anak-anak di dalam kelas itu sering susah kita susah kita atur, ya. Ketika kita bilang A, dia bilang B, itu sering. Kenapa? Dia ingin bebas, ya, ingin membuat seenaknya. Maka inilah bagaimana cara kita dia bebas tapi bisa kita atur. Nah, inilah yang ingin kita bahas hari ini. Berikan dia kebebasan seperti yang dibilang Pak Yu tadi. Anak-anak bakatnya ini, apakah dia bakatnya ke A, apakah dia tarik ke B? Itu bagaimana caranya itu? Maka kita akan bahas melalui budaya positif ini. Selanjutnya ada yang namanya kesenangan, ya. Kebutuhan akan kesenanganlah suatu kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Jadi anak-anak itu jangan selalu misalnya jangan belajar di kelas dulu, itu mungkin pikirannya agak apa gitu kan. Coba sekali-kali belajar di halaman. Kalau dekat sungai, suruh dekat sungai, biar anak bisa belajar berenang, bisa. Saya tengok ini maksud saya. Di daerah saya dulu itu dekat laut bu, ya kan? Kalau berulang itu enak, bawa terus dia pinggir laut, ya kan? Mandi laut terus. Yang penting dia pantau anak-anak kan, biar di kalau kita di sini, saya di kota. Di kota dekat dengan perpustakaan kan, bawakan ke arsip, ya. Kalau di mana lagi? Di Tongra dekat apa Pak? Sungai. Jangan ada harimau ya, jadi masalah. Yang artinya anak jangan dibikin bosan, bikinlah dia senang, ya. Apalagi pembelajaran seperti kemarin itu ada cohort itu, apalagi kelas poin itu kan anak senang. Jangankan anak, kita pun senang itu warna-warni. Aku warna merah Pak, aku warna hijau, senang, artinya tidak membosankan. Kalau ceramah yang ada kita sakit tenggorokan, ya anak-anak bosan, ya kan?
jangankan anak-anak kita pun bosan, ya kan? Nah, pengennya minta apa gitu. Saya nggak tahu. Nanti ada film nih, film apa namanya? Film Suara Hati Istri. Mau nonton? Ya Pak, nonton Pak. Nanti suami nggak tahu. Oh, ada yang biasa tertulis. Ada padahal. Kalau perempuan ini selalu merasa terzolim. Iya. Ya itulah aku menangis. Kenapa nggak ada yang betul tuh. Kenapa selalu? Saya tanya sama anak-anak tuh, kamu nonton apa sering? Nah, dia bilang ada yang SpongeBob di mana SpongeBob di Global, terus Pipin di MNC, ya kan? Terus ada lagi Ikatan Cinta di mana Bu? RCTI. Hah? RCTI Ikatan Cinta ya? Itu masyhur. Itu si peran siapa namanya itu? Amanda Manopo tuh harus kita tonton gua. Iya, artinya ada anak-anak dia jawab gini, Pak, saya nonton udah siap. Apa nontonnya? Apakah apa namanya? Azab. Dangdut tuh. Dangdut akademi di A. Ternyata bukan. Apa juga? Suara istri. Betul, iya. Pantas bawa lagi kan ya. Mungkin ada apa gitu ya, belum tuh ya. Bukan anak cewek juga tuh, anak cowok. Yang pasti boleh dia nonton memahami keadaan ibunya ya. Itu yang nanti ya itu yang harus kita telusuri seperti Pak Jun bilang tadi ya kan. Kenapa dia nonton film itu? Mungkin dia kenyataannya kayak gitu ya kan. Yang pasti jangan nonton Lesti ya. Oke Bapak Ibu, itu 5 kebutuhan dari Ibu. Saya ulangi sekali lagi, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan rasa kasih sayang, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan yang terakhir. Jadi kembali kepada soal yang tadi, tapi saya nggak janji kembali lagi. Kembali tadi ke soal yang tadi Ibu Ambar ya dan si Doni ya. Pak Ibu baca baik-baik soalnya ya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu kan yang jadi pokok pertanyaannya. Jawab, bayangkan ibu sebagai Ibu Ambar, terus ada anak namanya Doni melakukan pelanggaran seperti yang tadi kita di depan ya. Jadi pertanyaannya apa yang Anda lakukan atau kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu ya. Masukkan satu-satu ya. Ini enggak ada LK-nya di akhir nanti. Kita jangan diskusi terus. Nah, kira-kira kalau tadi pertanyaannya, kalau ke dalam konsep ini apa yang jadi jawaban itu? Ya? Kebutuhan hidup, kebutuhan dasarnya. Ya betul. Kebutuhan bertahan hidup. Berarti si Joni tadi ya merebut makanan kawannya tadi karena dia ingin bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dia harus makan. Jangan makan angin. Ya, kan? Makan angin dan ya. Kalau makan kerupuk kan makan angin kata orang ya. Ya betul Bu. Karena si Doni tadi ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan cerita Doni tadi, apa hubungannya dengan konsep ini, Bapak Ibu?
Pak? pengen ada ini rasa, kalau saya mungkin saja Doni nggak di Lanjut. Lanjut. mungkin saja Doni ya, Ya. dari rumah nggak disiapkan bekal sama orang tuanya. Ya makanya dia membuat makanan di dunia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Doni pengen diperhatikan oleh orang dan saya. Rasa karena Yang ketiga, ya ini adalah apa kesenangan jadi suka jadi teman. Kan ada juga kesenangan Ya, orang betul. dia punya makanan pun dia tetap ambil. Ya. Itu juga menjadi suatu kesenangan. Berarti itu nggak ada yang salah kan? Nggak ada. Karena lima itu dia. Maksudnya cuma kita Bu nih, Bu sekali. Sama aja Pak. Mungkin Doninya pingin cari perhatian agar dia disayang gitu. Karena kalau dia melakukan hal seperti itu, pastinya gurunya kan akan memanggil, terus menanyai. Mungkin dia ingin diperhatikan oleh gurunya, makanya dia membuat ulah lah seperti itu. Iya. Betul ya. Karena kalau kita kaitkan ke cerita tadi dia kurang perhatian, dipanggil sama guru ya, sudah ada perhatian dari gurunya. Kenapa kamu Doni ini itu ya kan? Betul. Yang ketiga ya, ini penguasaan. Nah, bagaimana hubungan cerita yang tadi dengan konsep ini Bapak Ibu? Dia itu butuh ini tidak untuk pengakuan orang dia itu bahwasanya dia bisa berbuat. Nah. Dia berani berbuat. Ya. Dia pengen diakui orang bahwasanya dia ini berani lah. Ya. Kecil dari dia. Ya, gimana ini? Ya, betul ya Bu Bali Jawa. Ya, ini dia pengen berkuasa gitu bilang jelas ya. Ya, bos kecil, geng-geng kecil lah. Ya, ini Doni ini siapa mau bantah dia? Ya. Berarti. Ada itu kayak 1-2 dalam ruang kita ada itu. Itulah yang jadi menarik itu bagian anak ya. Memang harus ada itu sifat berani anak ya. Yang selanjutnya kebebasan. Gimana kita hubungkan nih Bapak Ibu dengan cerita yang tadi? Sebenarnya kalau pikiran kebebasan menurut saya Doni boleh-boleh aja mengambil makanan teman-teman dengan syarat minta izin. Jangan merampas, karena merampas itu udah misalnya udah apa ya? Kan ada pilihan di situ. Pilihannya merampas sama meminta dengan cara yang baik. Seharusnya Doni meminta dengan cara yang baik, dan itu perlu mungkin dipanggil gurunya atau nanti wali kelasnya diarahkan gitu. Nanti kalau kamu suka minta izin dulu nggak apa-apa. Mungkin kamu suka masalah orang tua nggak masalah. Ya. Menurut saya. Betul. Ya, seperti bilang tadi betul kita kaitkan bahwa si Doni tadi ingin bebas ya, ingin bebas suka-suka dia ya, nggak ada yang larang. Ada sifat anak-anak itu kan, pengen jangan larang saya, apa yang saya ambil itu. Kalau mungkin skala kecil kita sekarang udah menurun, tapi kalau dulu mungkin tanggung kita masih banyak ya. Mungkin habis pulang sekolah berantem jarang. Sekarang mungkin udah jarang anak berantem. Yang selanjutnya yang terakhir ada yang namanya kebutuhan kesenangan ya. Bagaimana itu Bapak Ibu kita kaitkan kesenangan? Iya, ya si Doni tadi senang dia bisa gabung kawan-kawannya. Ya ada memang anak kalau dia nggak gabung kawan merasa dia sakit gitu. Ada anak itu kalau udah ganggu temannya, itu udah mulai dia itu. Kayak makan ayam kita tadi, kayak dia katakan kawan. Memang anak-anak itulah sifatnya kan. Maka itu jangan heran kita. Jangan heran sampai kadang-kadang Bapak Ibu, dulu itu ada seorang guru saya, terus saya jadi guru, terus saya tengok dia mungkin karena guru dulu gak banyak ini apa metodenya, dia sampai katain kamu dan keturunan tuh bodoh, kan nggak boleh gitu kan? Ada guru, ada memang tuh.
Ada masih ya. Ayo, betul. Bukan guru. Hah? Iya, maksudnya itu Guru dia itu sudah kampung. mungkin masih kampung itu lah. Nah, ada tuh. Sekolah ada tuh. Nah, betul. Banyak, banyak lah kata-kata itu sebenarnya. Ada gitu ya. Emang ada itu. Sampai sekarang masih ada itu. Itu jangan tuh bisa membunuh karakter anak-anak. Dia pun dendam. Ya, jadi kita menunggu itu bakat anak-anak itu kita tuntun, ya, tuntun seperti kami dulu waktu pembukaan CGP itu kan kemana arah anak itu pandai berkebun, ya, bukan kita suruh berkebun, ya, bakatnya kita olah, ya, bakatnya ada. Ya, tengok ada anak-anak itu kadang-kadang di pelajaran IPA, pelajaran matematik nggak bisa ya, tapi di kesenian pandai kan dia melukis gitu. Nah, itu kita asah bakatnya. Iya, makanya jangan seperti dibilang tadi, jangan kita arahkan supaya bisa. Kalau kita lihat siapa tuh, entah Ki Haji Maimun Zubir bilangnya kita guru ini, entah kita ini jangan berharap anak itu pandai pintar, ya kan? Yang lebih pintar itu Allah, ya kan? Kita itu ikhlas ngajar gitu. Emang ya kadang-kadang apapun kita usaha kita anak itu belum bisa. Kadang-kadang anak memang sekali kita jelaskan nggak bisa. Nah, kalau kita berharap anak itu pintar, udah marah kita, ya. Kita cerita, wah kamu nih udah berapa kali bapak jelaskan nih, ya mau yang tinggi darah harus ditangkap itu. Kita slow aja tuh, ya. Kasih metode hari ini nggak bisa metode drama, pakai metode lain, ya kan? Itu bagus metode. Nggak ngerti nanti metode saya Pak Ilham, ya. Oke, Om Ayu, itu udah tadi ya kebutuhan dasar manusia ada 5, ya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang pertama itu bertahan hidup. Kalau nggak hidup, buat apa yang lain, ya kan? Yang selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai monitor ataupun pemantau. Yang kelima ada sebagai manajer, ya. Bukan, artinya bukan semua harus kita adopsi. Posisi kita nanti di mana ini, ya. Bukan kita jangan mengadopsi semua, Bu. Tapi kita di mana selama ini sudah, ya. Posisi kita di mana? Ya. Nah, ini Bapak, ya. Posisi kita di mana? Kalau penghukum, ya. Yang pertama ada identitas gagal, berarti ini gagal kita. Gagal kita sebagai penghukum. Menghukum itu ciri-cirinya apa biasanya? Biasanya kita menghardik. Kalau kita posisi menghukum, kita biasa menghardik, menunjuk-nunjuk. Ini kamu. Ini posisi kita sebagai penghukum. Ataupun menyakiti, ya, jewer kah, ataupun kemarin ada berita itu anak di TV, ya. Di TV anak dalam daftar entah dihukum apa, udah dilempar tas, ya. Banyak ya kasus menyakiti ataupun menyindir, ya, menyindir seperti yang tadi kita itu kamu dari keturunanmu sudah begitu. Tidak boleh itu. Ataupun kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kita. Bagaimana ciri-cirinya? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini kan, ataupun ibu kecewa dengan kamu. Itu kita
anak-anak akan merasa bersalah dengan sikap kita. Nah, seharusnya kamu kan jangan pergi ke sana. Seharusnya kamu kan jangan tadi malam nonton. Ini kan udah telat ini. Nah, dia sudah merasa, anak-anak bisa merasa bersalah dengan kata-kata kita begitu, ataupun ibu merasa kecewa. Atau yang identitas berhasil, sukses biasanya. Bagaimana? Posisi kita sebagai teman, ya. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya. Kira-kira bagaimana? Ayolah, ayolah lakukan demi ibu. Kan? Misalnya anak-anak telat datang ke sekolah, ya. Kita jelaskan, ayolah kamu cepat sedikit datangnya biar ibu senang sama kamu. Itu kan anak-anak jadi nggak merasa bersalah, jadi teman dia, bisa kita rangkul. Atau kita berposisi sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau. Gimana? Ada anak-anak telat masuk, kamu tahu nggak peraturan ini? Kan udah ada peraturan, coba baca. Kita sebagai pemantau, ataupun ada peraturannya, atau sebagai manajer kita, sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali. Ada anak seperti tadi telat datang, kita menggali dulu kenapa dia telat datang, apa dia telat bangun, apa dia tadi antar kuih dulu, atau jadi dia sakit dulu ke kamar kecil dulu, kamar mandi dulu. Kita ada menggali dulu, jangan terus hasilnya bagaimana kalau kita sebagai penghukum? Hasilnya tentu anak-anak akan memberontak seperti bilang Pak Yul tadi, ya. 1 hari 2 hari dia akan mengikuti seterusnya, karena sering kita menghadapi dia, menyakiti dia, ya. Mungkin dia akan batas kita itu. Ada anak-anak kadang-kadang, belum. Apa itu? Mengkempeskan ban kita, ada kejadian itu menyakiti kita lagi. Kalau kita sebagai pembuat pembuat orang merasa bersalah, dia akan menyembunyikan. Anak-anak akan berbohong, ya, akan berbohong dia. Kenapa kamu telat pergi sekolah? Itu berbohong akan hasilnya, ataupun menyangkal. Kalau jadi teman, dia akan ketergantungan hasilnya anak-anak, ya. Kalau jadi pemantau, dia akan menyesuaikan diri. Berarti kamu tahu kan peraturannya? Jadi lain kali dia akan menyesuaikan diri dengan jadwal yang peraturan yang telah kita buat. Apa? Praktikum orang tuh lihat. Nah, ruangan. Maafkan saya, dia akan karena pembuat orang bersalah biasanya dia bahasanya agak sedikit lembut, jadi anak-anak akan merasa salah dan akan meminta maaf. Selanjutnya kalau kita sebagai teman, dia akan baik juga. Saya pikir ibu teman saya ternyata begitu, dia biasa kalau kita jadi teman dia akan curhat, anak-anak akan curhat. Jadi dari ini apa dampaknya? Ternyata kalau kita sebagai guru jadi penghukum, dia anak-anak akan mengulangi kembali perbuatan yang salah tadi. Kalau anak-anak
kalau kita sebagai pembuat orang bersalah, anak-anak akan merasa rendah di diri. Sedangkan kalau kita sebagai teman, anak-anak lemah, tidak mandiri, tergantung. Karena kalau kita sebagai guru, posisi kita sebagai teman, anak-anak itu biasanya dekat-dekat kali lah. Maksudnya nggak takut lagi sama kita, ya kan? Apalagi kalau cewek sama ibu cewek kan bisa curhat-curhat secara masalah pribadi gitu kan. Apalagi jangan sama bapak Pak Surya. Itu bisa curhat, tapi dia nggak takut lagi, takut lagi dia. Karena karena dia menganggap itu teman. Tapi bisa kita jadi teman, tapi harus ada anak itu tertanam sikap hormat. Bisa-bisa nggak hormat lagi dia sama kita. Karena nggak takut. Atau sebagai pemantau, ya, ataupun mengevaluasi diri. Jadi dari posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu masing-masing di mana sekarang? Pemantau itu? Saya sering di teman. Jadi temanku. Pak Samsul? Pak Samsul. Manajer ya. Sekolah. Manajer. Kalau Bumi gimana nih posisi? Menghukum kah? Pernah menghukum? Menghukum. Atau lengkap ada sama kita semua? Situasional. Berarti tergantung mood dia, tergantung mood. Kalau moodnya lagi nggak bagus. Tapi kok ada yang bagus ini ya? Apa yang posisi bagus? Manajer kita kan? Ya, manajer. Yang di teman pemantau usaha. Ini Bu, ini 3 ini karena ini bisa identitas berhasil. Kalau ini pasti gagal. Menghukum orang merasa bersalah itu usahakan jangan Bapak. Ya, usahakan yang sudah sini 3 ini. Sebagai teman, pemantau, manajer, lebih-lebih sebagai manajer kalau bisa. Jadi kalau sebagai manajer itu bisa merangkul. Kalau sebagai penghukum ini anak akan dendam sama kita. Sampai tamat pun akan dendam. Cepat kali gak? Cepat pulang Pak. Pada sedih cepat pulang. Bu, boleh nih. Bagikan dulu. Biasanya seksi konsumsi. Kejarkan absen tadi lo. Absen tadi. Saya? Saya pulang. Nanti apa? Saya Bapak sebagai Bentar ya. Ya. Nanti makan dulu, Bapak makan dulu ya. Usul aja, musul mana? Udah, ha? Masa terakhir tadi. Ibu masuk juga kan? Belum sertifikat masuk. Kita sampai keluar energi kan gitu. Kami belum pernah. Sabar Bu, tahun depan insya Allah. Kalau udah tahun depan kan dah enak Ibu. Tenang. Tahun depan katanya sudah bulan dari anak. Ya, makasih Bu. Enggak ada. Mana ada? Ini mau buka PBG project lagi. Yang apa? Yang pernah yang baru tamat. Bagus yang baru tamat kuliah ambil LC itu kan gitu. Ini masuk.
Makan angin. PTJM. Tanggal 13 mainnya. Tanggal 12. Semuanya. Saran saya satu. Selain berdoa, perbanyak baca. Karena kalau banyak baca, apapun itu bisa dibaca. Artinya kalau kita baca, kita banyak paham. Memang soal gambar itu beda. Tapi kalau kita baca ini, oh ini maksudnya ini, oh maksudnya ini. Apa? Lebih gampang. Memang kita kalau kita kerjanya kita baca, kita dapat soal harus 3 kali baca baru paham. Tapi kan sekali baca kita udah paham. Jadi gampang logiknya. Itu aja kalau udah. Banyak doa. Sendiri sama kamu. Semua. Udah pulang Bapak? Pak Uzum ada? Ada telepon. Di WA ya? Seru WA apa tuh? Seru WA gitu. Apa bahasa? Lupa Budi. Iya, kenapa? Mana lupa? Hah? Mana lupa? Udah pulang? Tanda terima. Rezeki dimakan harimau. Sekalian snack, Bapak Ibu saya ingatkan nama yang tidak sesuai dengan untuk di apa namanya di sertifikat tolong diperbaiki dengan format namanya seluruhnya huruf kapital. Kalau ada misalnya sekolah Bapak Ibu 2 orang guru PAI-nya masukkan 2-2. Walaupun nggak ikut. Oh, mantap. Tapi 5 rupanya. Kirim ulang linknya kayak Biar Pak. ikut. Kita masukkan 5. Gimana nih Bang? 5 itu.
Nggak mungkin 5. Nah, ya kami kan pecah jadi 6 pelajaran PAI ke 6. Berarti 5 orang kami 19. Nggak mungkin masuk akal kalau 5. Kecuali bapak ada berapa rombel kan gitu. Kami 9 kelas. 9 kelas seluruhnya. Ya, 9 kelas. Terus pelajaran PAI itu dipecah jadi 6 pelajaran. Pak itu menggantikan biologi. Di sini kok bisa kok namanya tadi masa lagi ya? Swasta. Berarti menurut Bapak ini Cak PI apa itu? Ya. Paling tidak 2 lah. 2. Jadi defaultnya 5 masuk. 5 masuk. Jamnya Jamnya ada coba aja 55 mana tahu bisa. Coba aja 55 mana tahu bisa. Tapi nanti pasti semua. Coba aja mau. Apa tadi ya? nanti ada yang pegang pelajaran lain juga cuma itu daftarnya pada yang terbaik beberapa pelajaran 14 yang pegangan. Nanti ada pelajaran yang lain juga yang lain. Yang jelas bapak masukkan. Orang itu datang lain. Yang lain Enggak, dia ke lain. enggak. Sendiri saya di situ. Baik. Kalau guru yang lain kan di yang lain. Guru PAI tadi ngajar pelajar lain. Dia pokoknya di situ dia mengambil bagian pelajaran baik untuk melengkapi jam wajib itu dia ambil. Tapi kan kalau ujian jam wajib Ya. Paham saya. Maksud saya ini. Yang tadi dia masuk MGP lain kan? enggak. Enggak. Mata pelajaran lain ya. Dia masuk di MGP dia. Saya punya ijazahnya ada yang baik, ada yang hukum. Usahakan yang baik. Yang baik yang masuk. Yang sulit itu bisa. Kayak saya satu student kawan baik tapi tak sulit juga dia. Dua aja, 2 atau 3. Kalau banyak kali yang muat kan dia pakai informasi jadi dia pakai besar dari kolomnya. Presentasinya. Wah, ini daftar. Gimana dimasukkan Pak? Oh, bentar ya, saya kirim dulu. Linknya saya kirim ya. Sebentar. Kapan kirim? kayaknya aku sudah bisa Sebentar. Ini datanya. Yang sudah nggak usah dikirim lagi. Coba lihat di situ datanya ada yang PAI. Bentar, saya apakan aja. Yang PAI. Ini datanya yang PAI. Kalau yang namanya nggak huruf besar gantikan. Linknya. Link. Linknya. Itu linknya Pak. Itu udah ada datanya di situ juga sekalian. Siapa nih Dok? DRA AD Herawati. PKN. Salah screenshot saya. Bentar. Salah screenshot. Oke, ini dia. Salah screenshot. Oke, itu dia. Bu Suryani ganti, Bu Ratnawati ganti. Itu aja kayaknya. Kalau masalah gelap gimana? Iya, ramen stop dulu. Enggak, betul. Kalau nggak ada gelarnya nggak masalah. Bu Ratnawati, Bu Suryani. Kalau mau pakai gelar boleh, kalau mau pakai gelar nggak apa-apa. Tapi kalau apa ini double takut saya double nanti. Kan udah bagus yang lain semua nggak masalah. itu sama STD-nya besar. Nanti saya bilang ini. Nanti aja antarnya pulang ya. Kenapa nggak ada? Sekarang dulunya.
Kalau nggak ada isi. Berarti udah isi. Kalau nggak ada isi, ibu udah ngisi belum kemarin? Ya. Belum tuh. Isikan dulu, isikan dulu. Gotong. Isikan terus. Gotongnya ada saya kasih di atas. Baca dulu pakai huruf kapital, jangan salah. Ini kan dari kita, Pak. Oke, share lagi. Nah. Izin Pak ya, Om ya. Balik. Apa sudah barang? Udah terima. Apa sudah. Bu Emma diganti namanya. Yang sertifikatnya itu ya, Pak. Iya. Isi aja kalau nama Ibu Aris itu. Silakan. Pakai tanda terima. D-nya kecil. Sekolah nggak mesti kata-kata. Gimana Bu? Nama sekolah nggak mesti kata-kata. Kapital. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Saya kan Mana? Izin bawa kunci ke utara guys. Takut melalak kan? Ternyata ayahnya itu udah bismillah siangnya. Iya Pak. Oke, siap-siap. Buat kerjaan. Cara itu kok Ini menteri.
Dia bukan halal. Bisa dilihat. Surat kuliah. Nanti kalau semua rata-rata urusan semoga cepat lulus kah? Tidak potong-potongnya. Iya. Pasnya lewat. Ya, sambil menunggu sekitar 15 menit lagi, lanjutkan terus. Ya, videonya udah apa aja? Udah. Video itu udah. Baca. Itu kayaknya rugi pun masuk tuh Bang. Oke, gak apa-apa. Nanti ini. Potong-potong ya. Bapak Ibu, tadi kita sebagai 5 posisi kontrol kita, seperti tadi juga ini tabel kayak tadi, kira-kira ini pernyataan-pernyataan ini siapa yang menyatakan ya? Saya acak aja ya nama-namanya atau gimana ini? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan kira-kira? Ya maksudnya di hukum atau di apa? Ada lima polisi kontrol lagi. Penghukum, orang yang berbuat ini Merasa bersalah. Kayaknya penghukum, pembuat orang salah, teman, pemantau atau manajer. Ya. pembuat merasa bersalah. Kalau pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa? Enggak ah. Saya kecewa dengan Kalau teman itu Membuat orang merasa bersalah. membuat orang Nah, ini yang menarik Pak, yang menarik. kamu tidak benar-benar. Ada Pak, sebelum. pembuat merasa bersalah. Ya, ya. Kamu tidak berubah, benar tadi melakukannya itu hukum. bagus ini. Siapa? Pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke. Bisa juga. Yang nomor 2 penghukum. Kamu tidak pernah Benar melakukannya. melakukannya apa nih? Penghukum. Kamu tidak pernah Terus, Sebagai teman. ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan Oke. Selanjutnya, apakah kamu mau mendengarkan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Manajer. Oke. Inilah. Bukan manajer. Apa ya? Apa yang satu lagi apa? Pemantau. Ini. Coba. Pemantau. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pemantau tadi itu. hah? Kalau saya sih Boleh. Berapa jawabanku boleh? Pemantau. pemantau. Memantau ada manajer di lagi ya. Pemantau panitia. Ibrahim. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? manajer? Terus yang terakhir kamu selalu Penghukum. yang paling terakhir. Penghukum. Enggak, membuat merasa bersalah. Ya, tulisan terus Pak. Berapa jawabannya? Penghukum, membuat apa? Membuat orang merasa bersalah ya. Oke. Baik ya. Ini jawabannya. Coba kita masukkan. Apakah masuk dengan jawaban ini? Oke. Cocok. Cocok. Saya kecewa sekali dengan kamu. Betul ya. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul. Sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bukti sebagai teman tahu. Ini salah logika. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu betul sebagai manajer. Yang ini kamu selalu yang paling terakhir.
berarti sebagai penghukum. Jadi apakah sering kata-kata ini keluar? Berarti beginilah posisi kita. Kalau sering mengatakan ini anak bisa jadi John, Bapak Ibu ya. Saya sering di teman atau penatap. Ya, itu lebih bagus. Karena apa namanya? Psikis anak pun nggak kena kalau kita sering jadi temannya, dia bisa jadi curhat, ya kan? Jadi kita pun mudah dalam memotivasi. Yang terakhir Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi ya. Tadi sedikit banyak sudah disinggung oleh Pak Jul ya. Saya cuma sebagai penguatan saja ya. Nanti bisa sama-sama kita jelaskan. Ini pengertiannya pun sudah dijelaskan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini bukan menghukum, tapi memperbaiki. Dan anak itu ada timbul dalam hatinya untuk bisa memperbaiki diri, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya apa? Down dia dengan restitusi kita, bukan. Tapi restitusi ini membangkitkan jiwa anak. Ataupun ada pengertian yang lain, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi kita tawarkan lagi solusi pada anak dengan restitusi ini, bukan malah menghukum dia. Tapi anak pembuat masalah kita tawarkan lagi, yaitu cara jalan keluarnya. Ini segitiga restitusi. Ada yang pertama menstabilkan identitas, ya. Ada menaikkan keyakinan dan validasi kebutuhan. Ya. Ini kata-katanya. Ya, kalau validasi kebutuhan, tentu saja kamu tentu punya alasan. Ya. Ini kata-kata menurut segitiga restitusi. Mungkin nanti ini konsep susah kita pahami, tapi kita praktek nanti mudah, ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, ya. Guru berkata, ini kata-kata jika ingin menstabilkan identitas. Ada anak-anak yang berbuat kesalahan, ini kata-kata. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ini kata-kata. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Nah, kan? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tentu ini kayak nada-nada yang kita ucapkan itu enggak emosi, ya. Nada yang kita ucapkan itu secara lembut. Nah, kayak ini enggak pun ada kata-kata yang apa kamu ini, apa kamu itu, enggak ada kayaknya ini. Nah, bahkan bapak ibu juga buat salah, ini kan kita mengaku juga pernah buat salah, gitu kan? Nah, ketika anak-anak, Bu, saya salah. Nah, jangan kita makin menekan dia. Nah, tapi iya saya pun pernah juga berbuat salah. Tapi kita jangan mengulanginya lagi. Ya. Nah, itu. Ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang namanya validasi kebutuhan, ya. Validasi kebutuhan ini yaitu guru mengatakan, ini kata-katanya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita menanyakan apa yang terjadi pada anak. Nah, terus kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, banyak kata-kata. Ini kata-kata validasi kebutuhan, menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan ini kata-kata dulu. Nah, menanyakan keyakinan, apa keyakinan yang telah kita buat di dalam kelas? Ini kata-katanya.
Seperti bilang tadi, peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Ya. Keyakinan kelas itu sudah menjiwai. Kalau peraturan itu mungkin kesepakatan. Nah. Ini kata-kata yang sering kata-kata yang memang bisa kita tanya secara langsung untuk mengintervensikan siswa ya. Nah, kita ini posisi kita sebagai pemantau atau manajer. Nah, ini kata-kata yang bisa kita tanya secara langsung tanpa harus kita memanggil anak. Tapi ketika anak memang berbuat salah, kita bisa langsung menanyakannya. Ini mungkin kita bisa kita adopsi untuk menanyakan ketika permasalahan terjadi pada anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, ini bisa kita tanyakan pada anak. Jadi Bapak Ibu, sesudah kita memahami segitiga restitusi ini, ya, sering terjadi pada anak-anak kita di kelas kasus-kasus bisa kita pecahkan dengan segitiga restitusi ini. Pertama yaitu kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Ada kasus pengennya tadi kerja kelompok Pak. Nah, kerja kelompok seluruh semua Pak. Ataupun sama-sama kita sama-sama aja ya. Oke, sama-sama kita sambil dibantu oleh Pak Anju. Kira-kira siapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Cilenyi Penggerak Angkatan 6. Saya Maskur, guru SMP 1 Atap Pasir Putih. Hari ini saya ingin membuat suatu budaya positif dengan kecepatan kelas di dalam. Oke, ayo simak selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak. Oke, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Baik anak-anak, hari ini pada pertemuan hari ini Bapak sebelum memulai proses belajar mengajar ingin membuat suatu budaya positif. Artinya budaya positif itu sesuatu yang ingin kita terapkan dalam kelas tetapi baik ataupun positif bagi kita semua. Nanti kita terapkan di kelas ini, terus kita terapkan pada kelas-kelas yang lain. Oke anak-anak, mengerti? Atau paham? Nanti salah satu orang untuk mengajukan budaya positif. Lebih pun nggak apa-apa ya. Oke. Ini budaya positif ini akan kita terapkan mulai dari sekarang dan selanjutnya. Oke, silakan siapa yang ingin mengajukan untuk budaya positif melalui kesepakatan kelas. Berarti budaya positif ini dengan kesepakatan kelas. Kalau tidak nanti kita sepakat boleh koreksi. Ya, misalnya peraturan misalnya kesepakatan A tidak setuju, itu boleh kalian koreksi. Oke, silakan yang sudah ada silakan tunjuk tangan ya. Saya Pak, disiplin Pak. Pak disiplin ya. Iya Pak. Oke. Saya Pak. Satu-satu. Ya, silakan Saparudin. Jangan makan di kelas Pak. Saya Pak. Ya, jangan makan di kelas. Oke, selanjutnya Firdan. Apa Firdan? Jangan diikuti kelas. Jangan. Piket kelas setiap hari Pak. Oke, piket kelas setiap hari selanjutnya. Saya Pak. Oke, Tidak Meli. boleh tidak memakai sepatu Pak. Tidak boleh tidak memakai sepatu. No. Ya, siapa lagi? Sudah semua ya? Ya Pak. Oke. Kesepakatan kelas ini ya akan menjadi aturan bagi kita ya. Jadi jangan ada yang melanggar ya. Kalau ada yang melanggar kira-kira apa yang kita lakukan? Beri sanksi Pak. Iya, sanksi. Sejenis apa kita sanksikan? Hukuman Pak. Iya, hukuman maksudnya apa gitu? Sekejam Pak. Jangan yang nggak boleh lagi. Apa kira-kira hukuman bagi yang melanggar? Kita berikan sanksi ataupun sejenis teguran untuk yang melanggar ya? Silakan Saparudin apa? Menghafal juz 30 Pak. Menghafal juz 30. Menghafal surat pendek Pak. Surat-surat pendek. Apa lagi? Menghafal ayat kursi Pak. Ayat kursi. Apa lagi? Ya? Menghafal doa Pak. Menghafal doa ya. Menghafal doa harian Pak. Oke. Doa Ya. harian Pak. Jadi ini semua yang sudah kalian sepakati harus kalian patuhi menjadi budaya positif. Nanti ini kita tulis di karton atau kita tulis di kertas HVS, kita tempel bersama supaya kalian lihat kesepakatan yang sudah kalian buat. Oke, sekarang mengerti?